Halo penggiat teknologi, bertemu lagi bersama kita di Berkawan Tech. Biasanya teman-teman ini di-review sama kakak yang cantik, Najli ya. Tapi kali ini dia lagi liburan. Ini kita kedatangan produk terbaru dari Oppo Reno 8. Angka keberuntungan yang angka 8. Apa aja kelebihan si Reno 8? Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channelnya kita biar semakin banyak keseruan teknologi yang bakalan kita bagikan ke teman-teman. Cekidot. Oke, kita udah kedatangan produk si Reno 8 ini. Kita langsung aja review. Reno 8 ini untuk bagian depannya polos, tapi saya suka angka 8 ini. Angka 8 ini tidak putus. Ini melambangkan, ya berarti lah untuk saya angka 8 ini. Kemudian di bagian bawahnya ada tulisan Oppo dan Reno 8. Di samping juga sama, hanya ada Oppo dan Reno 8. Di bagian belakang juga polos. Tidak ada spesifikasi yang seperti Oppo kebanyakan diterangkan, mungkin karena Reno 8 ini nggak jauh berbeda dibandingkan si Reno 7-nya. Tapi saya suka di RAM yang udah besar, RAM 8 GB dan internal 256 GB. Nah, di sini ada warna emas matahari yang bakalan kita review. Bagian bawah dan bagian atas tidak ada apa-apa lagi. Oke, langsung aja kita buka si Reno 8. Apa aja yang ada di dalam kotaknya? Langsung kita buka. Wow, warna hitam, mewah ya. Ini mewah. Oh, ini ada buku petunjuk. Baru kartu garansi. Letak service center Oppo di mana aja. Dari buku garansi ini teman-teman juga bisa tahu. SIM injektor dan casing belakang. Jadi si Oppo casing belakangnya sudah langsung disediakan. Itu aja, gak ada apa-apa lagi. Kemudian ini ada produknya si Oppo Reno 8. Kita sampingin dulu. Kita mau lihat yang lainnya. Nah, ini dia SuperVOOC 33 watt. Jadi ini pengecasan salah satu yang paling cepat sekarang dan yang paling aman, si SuperVOOC dengan voltase atau tegangan 33 watt ini. Kabel udah tipe C. Ya, 2022 udah wajar sih, semuanya harus tipe C. Handphone 2 jutaan aja udah tipe C. Oke, nggak ada lagi, isinya udah kosong. Jadi langsung aja kita ke produknya. Ini dia si Reno 8 warna gold atau emas. Wow, cakep ya. Nih teman-teman bisa lihat, dia ada gradasi, dia bisa berubah warnanya. Bisa berubah warna casing belakangnya. Di sini ada 3 kamera. Yang satunya mungkin nggak terlalu kelihatan karena ini kecil. Dan resolusinya ada 64 megapiksel sensornya, berarti kamera utamanya harusnya detail. Sampingnya frame-nya matte. Warna gold, ini dari metal kokoh. Di bagian bawah hanya ada speaker, jack audio dan port charger. Ada SIM injektor dan tombol volume. Di sini tombol power. Ini ukuran handphonenya udah besar, 6,4 inci. Jadi kita genggamnya masih enak. Untuk main game juga enak. Wow, pas kita hidupin, pertama sekali dia ada ring light sensornya, ini diaktif. Jadi yang bulat-bulat ini namanya ring light sensor. Ini banyak kegunaannya.
seperti LED notification lah di BlackBerry atau di handphone Android yang dulu. Kali ini di Oppo Reno 8 ini di bagian belakang. Hello, warnanya juga bagus nih, layar AMOLED, warnanya tajam, kontrasnya juga bagus. Ini kontrasnya bisa sampai 430 nits. Berarti Reno 8 ini kalau kita gunakan di luar ruangan, kita nggak perlu tutup lagi karena layarnya kontrasnya udah tinggi, udah tajam warnanya juga. Ini dia penampilan si bagian depan si Reno 8. Kita setting-setting dulu sebentar, nanti kita lanjut. Oke, udah selesai. Langsung aja kita masuk ke pengaturan. Kita mau tahu si Reno 8 ini RAM-nya berapa. RAM-nya udah 8 GB dan ini sudah mendukung RAM expansion atau penambahan RAM secara virtual. Ini teman-teman bisa pilih tambahkan 2, 3 atau 5. Jadi totalnya bisa 8 ditambah 2, bisa 10, 11 atau 13 GB total keseluruhan RAM-nya. Nah, kalau teman-teman merasa RAM-nya 8 GB juga udah cukup, dimatiin aja penambahan RAM-nya, nggak usah digunakan. Jadi virtual RAM ini tergantung teman-teman butuh atau enggak ya diaktifkan. Setelah dipilih mau berapa, handphonenya boleh langsung di restart atau dimulai ulang handphonenya. Nanti penambahan RAM-nya bakalan muncul. Ini saya pilih 8 ditambah 3 berarti totalnya ada 11 GB RAM-nya. Kemudian untuk penyimpanannya ini sangat besar, 256 GB. 256 GB. Sistem yang udah terpakai ada 21 GB, berarti ada sekitar 225 GB lagi yang teman-teman bisa gunakan. 2-3 tahun ke depan nggak bakalan penuh sih penyimpanan handphonenya ini. Dan ini juga udah mendukung versi Android terbaru, Android 12. Nah, update-nya juga di 5 Juni 2022. Berarti handphonenya ini udah up to date versi Android-nya dan udah didukung ColorOS 12.1. Ini versi Android dan sistem operasi yang paling stabil menurut saya di Android. Nah, ini juga udah menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 680, salah satu prosesor terbaiknya si 600 series. Irit daya karena fabrikasinya 6 nanometer dan ini bagus untuk penggunaan setiap hari, mulai dari gamenya teman-teman, media sosialnya, penangkapan jaringannya juga stabil. Oke, itu untuk RAM ROM ya dan mesin yang digunakan si Oppo Reno 8 ini. Untuk bagian kameranya sendiri ini menggunakan 64 megapiksel. Nah, jadi teman-teman tinggal buka kamera dan aktifin 64 megapikselnya di bagian atas. Ini pasti ukuran filenya jadi besar. Jadi kalau teman-teman mau zoom, mau share atau mau cetak foto, nggak perlu takut hasil fotonya nggak detail atau pecah. Jadi tinggal diaktifin aja. Kemudian di bagian video, sayangnya ini belum support 4K. Jadi si 680 ini belum mendukung perekaman video 4K dan 60 fps. Jadi ini belum mendukung ya. Oke, ini contoh perekaman video si Oppo Reno 8 di resolusi 1080 dengan 30 fps. Jadi ini belum mendukung ya untuk 60 fps dan 4K dia belum mendukung. Jadi itu salah satu minusnya si perekaman video. Tapi teman-teman bisa lihat hasil videonya gimana. Boleh komen bagus atau tidak ya hasil videonya ini. Nah, yang ini untuk perekaman video kamera depan si Oppo Reno 8. Ini juga belum mendukung 60 fps dan 4K. Nah, untuk backgroundnya teman-teman bisa lihat di belakang saya ada cahaya.
Jadi kalau mau buat konten dengan video kamera depan si Oppo Reno 8 ini warnanya pasti bagus. Tapi SDR-nya di sini belum stabil. Mungkin karena produk baru nanti bakalan ada update. Ini SDR karena objek di belakangnya ini cahayanya dia belum bisa atur. Semoga cepat update-nya. Ini salah satu yang paling saya suka dari si Reno 8 yaitu bagian portrait. Nah, jadi kalau teman-teman mau ngambil foto yang keren, salah satu fitur yang hanya ada di Reno series sih sejauh ini yang saya lihat. Teman-teman langsung masuk ke bagian portrait, baru ke filter, kemudian masuk ke portrait kilauan warna. Jadi kalau teman-teman foto dengan portrait kilauan warna ini ada cahaya di belakangnya teman-teman atau di backgroundnya, dia langsung flare, jadi dia membias, cantik jadi hasilnya. Di bagian selengkapnya ini ada satu fitur mikroskop. Apa itu mikroskop? Oh, ini sama seperti fitur yang ada di Reno 7. Jadi kita bisa ngambil foto dia sangat dekat. Ini jauh lebih baik dibandingkan si makro. Kalau makro kan kita bisa 4 cm, kalau ini bisa di 2 mm. Jadi dia bisa ngambil foto sangat dekat. Wow. Tuh. Kurang dekat. Oke, berarti dia harus betul-betul dekat ya. Jadi saya bisa lihat garis kulit dan pori-porinya saya dengan fitur mikroskop lensnya ini. Jadi dia bisa sampai 30 kali pembesaran objek. Ada bagian Pro, jadi kalau teman-teman mau atur ISO, shutter speed, baru mau hasil yang lebih oke lagi di autofocusnya juga teman-teman bisa atur. Histogram, oh ini jadi untuk atur warnanya juga bisa. Cukup lengkap fitur di bagian kamera belakang, dan ini teman-teman bisa ubah kameranya sampai 108 megapiksel. Jadi kalau teman-teman foto sesuatu yang 64 megapikselnya ini belum cukup, teman-teman bisa masuk ke pengaturan selengkapnya gunakan si 108 megapikselnya dari Extra HD. Ini betul-betul megapiksel yang sangat besar ya. Nah, ini juga ada AI di bagian atasnya ini, di bagian kameranya. Jadi kalau menggunakan fitur AI-nya ini, teman-teman mungkin warnanya bakalan dia atur sendiri. Jadi kalau fotonya rame-rame, dia warnanya bisa atur, pemandangan dia juga sesuaikan, baru fokusnya kameranya dia otomatis semuanya, karena ini udah mendukung artificial intelligence atau kepintaran, kecerdasan buatan. Ada bagian SDR, ini bakalan bagus kalau untuk teman-teman foto yang membelakangi cahaya, atau mau ambil foto sunset misalnya, atau sunrise, itu bakalan bagus. Oke, kalau kita tarik ke bawah di bagian kameranya tidak ada yang lain. Itu untuk kamera belakang, resolusinya 64 megapiksel. Untuk kamera depannya sendiri, ini beresolusi 32 megapiksel. Dia langsung aktif mempercantiknya. Jadi kelihatan cantik ya. Jadi ini bisa dimatiin. Kalau teman-teman udah merasa teman-teman itu cantik dan ganteng, dimatiin aja fiturnya. Nah, ini di bagian depannya ini resolusi kameranya otomatis aktif 32 megapikselnya. Udah mendukung SDR juga, jadi teman-teman bisa atur mau aktif terus atau yang otomatis. Ini juga udah bisa pakai flash di bagian depan. Oke. Dan foto di mode malam hari juga teman-teman bisa gunakan di kamera depan. Jadi kalau mau ambil foto, mau selfie, tapi tempatnya minim cahaya, boleh pakai si fitur mode malamnya ini. Ini kamera depannya bagus karena udah menggunakan sensor IMX709. Itu salah satu sensor mahalnya si Sony, flagship sensornya si Sony. Nah, ini digunakan di kamera depannya. Jadi kemungkinan besar selfie menggunakan Reno 8 ini pasti hasilnya detail. Di kamera depannya juga udah mendukung portrait atau efek bokeh. Oke, jadi teman-teman bisa gunakan dengan filter juga sekaligus. Jadi depan belakangnya
teman-teman bisa pakai yang si portrait kilauan warna atau bokeh flare portraitnya si Oppo tadi. Jadi mau ambil foto yang seperti ini di bagian depan atau belakang kameranya, kamera depan atau kamera belakang bisa, dan masih banyak filter yang bisa dikombinasikan dengan si portraitnya Oppo yang tadi. Di bagian selengkapnya nggak bisa digunakan yang lain, hanya untuk bagian belakang aja. Oke, itu untuk bagian kameranya. Jadi dari dulu Oppo itu memang di bagian kamera nggak pernah mengecewakan, tapi saya merasa kurang di bagian videonya ini. Kenapa nggak 5 jutaan, kenapa nggak support 4K dan nggak bisa 60 fps paling enggaknya? Mungkin karena dia tidak mendukung OIS dan IIS, jadi nggak ada OIS dan ACE-nya nggak ada. Jadi ini rekaman videonya dia nggak sestabil handphone 5 juta merek lain, walaupun warnanya juga detail sih. Warna yang dihasilkan memang pekat, saturasi warnanya bagus, detail nggak pecah. Tapi kalau ada gerakan mungkin yang tiba-tiba, ini pasti nggak stabil lah. Mungkin harus beli alat bantu lah kalau teman-teman mau merekam video untuk upload story atau mau buat sebuah konten menggunakan si videonya Reno 8. Tapi untuk fotonya, detail warnanya mantap sih. Apalagi kalau kita jalan-jalan, kita aktifkan mode AI-nya ini, jadi dia otomatis memilih warna yang paling cocok untuk kitanya. Fokusnya juga dia otomatis atur sendiri. Untuk kamera saya kasih poin 8. Kalau di videonya tadi bisa 4K dan 60 fps, mungkin nilainya jadi 10. Oke, si Reno 8 ini juga udah menggunakan baterai 4500 mAh, jadi 4000 mAh. 4500 dengan layar AMOLED harusnya sudah sangat cukup kita gunakan satu harian. Tapi kalau lowbat nggak perlu takut. Kenapa? Karena 33 watt Super VOOC-nya ini sangat membantu pengecasannya. Dari 0 sampai 100% kita hanya butuh waktu 1 jam, pasti penuh sih. Super VOOC ini salah satu fitur dan teknologi yang terbaik dari si Oppo-nya. Stabil pengecasannya, 33 wattnya dia nggak putus-putus. Jadi dari 0 sampai 100% dia tetap full speed pengecasan cepat. Layar on screen atau kita gunakan balas chat atau yang lainnya sambil dicas, pengecasannya tetap stabil di 33 watt. Ini salah satu fitur atau teknologi yang saya beri poin 10 untuk si Oppo Super VOOC ini. Karena saya juga pernah pakai Reno 2, Find X2 Pro, semuanya mantap. Pengecasan Super VOOC, nggak ada yang mengecewakan. Cepat, aman, dan suhunya stabil. Untuk bagian layarnya ini 6,4. Tadi saya sudah sampaikan layarnya 6,4 dan ini sudah menggunakan layar AMOLED dan yang pasti warnanya sangat bagus, dan ini juga sudah 90 Hz. Jadi teman-teman kalau mau scroll media atau bermain game, ini sangat smooth pergerakan layarnya. Kenapa nggak 120 Hz? Mungkin si Oppo berpikir biar tidak boros baterai. 90 itu sudah bagus, sudah cocok kita gunakan seharian, dan pergerakannya juga udah smooth. Kalau 120 mungkin si Oppo berpikir konsumsi dayanya nanti terlalu tinggi, begitu. Saya rasa begitu. Jadi untuk bagian layar ini juga saya beri poin 10 karena layarnya udah besar dengan pansel kamera, jadi dia sangat enak kita gunakan untuk bermain media sosial atau mau bermain game. Ini pasti sangat bagus, layarnya luas, dan ini juga udah 90 Hz. Warna yang dihasilkan juga sangat pekat karena AMOLED-nya ini betul-betul kontrasnya dan warna yang dihasilkan mantap sih. Oke. Ini juga udah menggunakan si ColorOS 12. Jadi kalau kita mau ganti wallpaper gampang di sini. Kita tinggal cubit dua jari, kita langsung ganti wallpaper yang disediakan, atau kita mau ambil fotonya kita. Gampang. Ini enak sih pakai si Oppo-nya ini, yang ColorOS 12 yang terbaru. Kita juga bisa custom si ikonnya. Jadi ikonnya kita bisa rubah-rubah, nggak perlu download pakai aplikasi pihak ketiga lagi. Biar dia bulat, kita bisa kecilin, dan tulisan
huruf dari nama aplikasinya kita bisa kecilin juga. Kita tinggal terapkan, handphonenya kita jadi kelihatan simple, minimalis. Belakangnya warnanya bagus, layar depannya mantap. Poinnya 9 poin untuk bagian desain di layar dan bagian belakang. Dan ini compact. Ini bahannya metal, ini compact, kita genggam. Padat warna ininya. Bodi si Oppo-nya ini, Reno 8 ini padat. Ini bagian belakangnya juga kaca. Dan untuk frame kameranya ini juga pakai metal. Jadi teman-teman gak usah takut tergesek atau kegores. Dan di lensanya juga sedikit masuk ke dalam, jadi nggak langsung tergores. Kalau misalnya teman-teman letakkan tanpa casing atau dalam kantong ada kunci atau benda tajam yang lainnya yang bisa menggores si lensanya, dia sedikit masuk ke dalam. Sampai hal kecil diperhatikan si Oppo, mantap. Jadi untuk bagian kamera poinnya 8, untuk baterainya yang 4500 dan sudah mendukung SuperVOOC 33 watt poinnya 10. Untuk desain ini poinnya 9. Kalau untuk main game poinnya berapa? Oke, kalau untuk yang game saya mau coba di warna yang satu lagi. Ya ini dia. Jadi dia Reno 8 ini ada 2 varian warna, ada yang gold dan ada yang black. Ini black udah dipasangi casing bagian belakang. Harusnya nggak perlu dipasangin tapi biar unik aja, jadi kita pasangin. Ini ada yang gold dan yang black. Mungkin ini cowok dan cewek, begitulah mungkin pemikiran si Oppo saat memproduksi si Reno 8 ini. Kita mau coba main game di Reno 8 ini. Saya mau coba performa si Snapdragon 680, salah satu seri 600 tertinggi dan yang paling stabil dari si Qualcomm Snapdragon. Jadi kita kalau untuk gunakan seharian, kita mau bermain game dan media itu nggak bakalan cepat panas, nggak bakalan boros baterai juga. Ini kita mau coba bermain game yang paling banyak dimainkan sekarang, yaitu Mobile Legends. Nah ini juga udah mendukung ColorOS 12, jadi kita ada fitur game space atau game turbonya. Di teman-teman tinggal tarik dari bagian kiri. Ini mau balas pesan WhatsApp, mau ngatur performanya juga kita bisa. Kita mau masuk ke mode game yang standar, mode daya rendah, seimbang, atau mau sekalian mode game pro, tapi biasanya ini ngunci sinyal, jadi suhunya mungkin jadi meningkat dibandingkan yang standarnya. Kalau digunakan di Mobile Legends, saya rasa mode seimbang udah cukup lah. Nah ini kita bisa masuk ke mode fokus ke game, jadi nggak bakalan ada notifikasi, panggilan, dan yang lainnya yang bisa mengganggu teman-teman saat bermain game. Jadi ini salah satu fitur yang paling cocok dipakai oleh player-player MOBA yang emosian. Jadi kalau teman-teman mau fokus aja ke game, langsung aktifin aja, tarik dari samping, langsung masuk ke mode fokus ke game yang ini. Ini masih banyak lagi optimalisasi sentuhan. Nah, ini teman-teman bisa atur juga respons sentuhan layarnya. Jadi kalau teman-teman bermain Mobile Legends mau jadi core atau hypernya, mungkin respons sentuhnya mau dibawa lebih cepat atau lebih tinggi, bisa teman-teman atur. Baru suara juga teman-teman bisa ubah suaranya. Perekaman layar juga udah support. Dari sini juga bisa langsung kita atur kecerahan layarnya. Oke, kita coba bermain game. Nah, untuk Mobile Legends sendiri ini settingannya hanya, karena ini layarnya 90 Hz, jadi hanya sampai ke tinggi, dan udah bisa grafisnya ultra, warnanya pasti detail sih. Nih, nggak nge-frame juga, stabil. Ini karena si ColorOS, saya yakin karena ColorOS ini salah satu sistem operasi yang paling stabil. Jadi untuk pelengkapnya si sistem Android mungkin udah punya banyak fitur, udah banyak teknologi. Nah dia ditambahi lagi oleh ColorOS, makanya bisa ada mode gamingnya yang ini, yang tadi game space lah kalau si Oppo-nya bilang. Wah ini bakalan gampang menang sih kalau pakai ini main Mobile Legends nih, stabil. Kalau untuk game si Snapdragon 680 khususnya yang saya coba tadi untuk Mobile Legends, layarnya sentuhannya juga oke, warnanya oke. Untuk di game MOBA poinnya
Oke, jadi kita udah nge-review tadi si Reno 8 ini yang warnanya saya sampai sekarang masih suka warna gold. Walaupun saya laki-laki, saya suka warna gold yang bisa berubah-berubah. Jadi teman-teman mau di-review handphone, smartphone, tablet, gadget apalagi atau teknologi apalagi nih yang teman-teman mungkin penasaran, kita bakalan review. Boleh share di komennya, dan tentu channelnya kita ini Berkawan Tech, teman-teman boleh share ke saudara, sepupu atau semuanya teman-teman di grup supaya semuanya juga tahu Berkawan Tech ini berbagi keseruan teknologi dan pengetahuan mengenai teknologi. Jadi jangan lupa komen, like, dan subscribe channelnya kita ini. Terima kasih dan see you next time.